Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Orasi Mahesa Al-Bantani tolak PIK 2. Jadi beliau juga berterima kasih kepada Habib Bahar bin Smith sudah bicara ya teman-teman, selaku ulama membela supaya pembangunan PIK 2 diberhentikan. Kita lihat videonya teman-teman semua. Tanah Banten? Ya. Siap syahid di Tanah Banten? Ya. Kayak iya baik. Jadi momen orasi seperti ini yang perlu dibakar itu hanya semangat rakyat. Mungkin bagi para jongos ini disebut provokasi. Siap disebut provokasi? Ya. Kalau kita disebut provokator, maka yang ngojok-ngojokin, yang ngompor-ngomporin jual tanah, apa namanya? Apa namanya? Pengkhianat. Seorang pejabat daerah, pejabat desa yang harusnya melindungi rakyat justru menindas rakyat, apa namanya? Seorang aparat penegak hukum yang mestinya melindungi warga, menegakkan hukum, tapi justru membela kepentingan oligarki, apa namanya? Pantas mati tidak mereka? Berharga tidak hidup mereka? Hei, dengarkan para oknum aparat, para oknum pejabat. Nilai hidup kalian itu tidak ada apa-apanya bagi kami, karena kalian di mata kami itu pengkhianat. Musuh kita bisa maafkan, tapi pengkhianat tidak ada kata ampun. Semangat. Iku mau orasi be, Pak Polisi. Dulu kami sampaikan di hadapan Intel Polda, namanya Bang Dul, ketika musyawarah dengan Sultan Bambang Wisal ini, dengan Kiai Haji Fatul Adib, ada 4 poin bapak-bapak yang saya sampaikan tadinya, bahwa silahkan PIK 2 berjalan, selesaikan dulu biaya kerohiman dengan Kesultanan Banten. Kemudian yang kedua, saat proses berjalannya PIK 2 dan setelah berjalan harus pekerjanya rakyat Banten. Yang ketiga, setelah PIK berjalan, di setiap 1 kilometer darat dan lautan harus ada pos Kesultanan Banten mengawasi keamanan PIK. Yang keempat, kami tidak mau melihat ada bendera Tiongkok di tanah Banten. Tadinya 4 poin. Harapan kami Kesultanan Banten kepada pemerintah, kita minta 4 hal. Hari ini 4 hal ini tidak perlu kita minta. Hentikan PIK atau perang. Allahu Akbar. Terlalu berharga negeri ini untuk ditaruhkan. Banten ini terlalu berharga, Indonesia terlalu berharga. Kalau demi 4 poin ini kita menaruh resiko keamanan nasional. Jadi siap melawan oligarki? Ada beberapa oknum kiai, jadi jangan dikira oknum pejabat yang jadi oknum, yang ada oknumnya cuma pejabat. Ada nggak kiai yang jadi oknum? Kata kiai, kata oknum. Kita yang menolak PIK 2 adalah provokator ya? Selamanya dipontang ya? Ya? Yang nolak PIK 2 katanya provokator. Suruh buka KBBI itu kiainya. Untuk para oknum santri, para oknum kiai, jumlahnya sedikit sih, tapi kayak apa arane lamun wong biasa. Susup. Oknum kiai ku jumlahnya si Jiroro, tapi kayak susup. Lamun orang dibuang melaku negatif bener lah. Lawan tidak oknum kiai. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika orang-orang musyrik dikatakan la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan di atas bumi ini, mereka berkata innama nahnu muslihun. Mahesa, wong Banten, kudu kita nih arep ngebangun Banten ta, ngurangi pengangguran ta, ngangkat perekonomian kita. Jawab apa tidak? Jawab. Siapa yang menjawab? Gusti Allah melanjutkan di dalam keterusannya ayat, qalu innama nahnu muslihun, ala, kata Allah, innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa kalian itulah para perusak di muka bumi ini, hanya saja kalian tidak merasa. Jadi apa yang dilakukan hari ini oleh para jongos, oknum aparat, oknum pejabat, oknum kiai, itu lebih dulu dilakukan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka itu orang yang ketinggalan itu. Jadi Badung ketinggalan. Oknum pejabat, oknum kiai, kalian itu Badungnya ketinggalan.
Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berargumen mau membangun itu argumennya orang-orang kafir zaman dulu. Hari ini katanya Pak oknum kiai mau membangun Banten, mau mengangkat perekonomian. Jawab apa tidak? Kedustaan oknum kiai, oknum abuya yang membela PIK 2. Mereka selalu berargumen darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Sorry Kiai Roma, pangapunten. Saya mau ngasih tahu kepada jongos-jongos pada aguan bahwa Banten jawarannya bisa dalil. Itu poinnya Kang Roma. Siap Kiai? Apalagi artinya jawarannya aja pinter dalil, cukup untuk ngejawabi oknum Kiai. Jangan nyebutin nama, sepakat? Jangan sebutin nama, sepakat? Sebut inisial saja. Inisialnya Said Akil Siut. Betul apa tidak? Jangan nyebutin nama. Inisial, inisialnya Said Akil. Karena di sini ada bapak-bapak Polri itu. Wah, salah ngomong bisa dipenjara gitu. Yang belum ditangkap siapa? Kalau aktivis salah ngomong bisa ditangkap. Benar ya Bapak Polisi? Tapi kalau kacau-kacau oligarki, ada yang sudah ketangkap? Apa perlu Bapak Polisi kita beliin kasur? Pak Polisi belum beliin kasur tak? Iya. Kalau aktivis saja ganasnya minta ampun ini Bapak Kepolisian ini. Jangan dikira saya ngomelin bapak-bapak polisi ini hanya berani di belakang. Hari ini saya ngomong di depan bapak-bapak kepolisian. Siapa kita? Bos kan? Kita rakyat bosnya polisi kan? Bos. Betul kita bosnya polisi? Betul. Hanya saja polisi sekarang tidak tahu siapa bosnya. Mereka tahu yang ngegaji mereka itu adalah rakyat, betul? Tapi rakyat tahu diri, nggak bisa buat polisi kaya, rakyat. Benar tidak? Yang ngegaji polisi siapa? Rakyat. Yang ngegaji bupati siapa? Yang ngegaji gubernur siapa? Yang buat mereka kaya siapa? Oligarki. Tuh. Jadi yang sekarang terjadi tidak hanya oknum kiai, oknum aparat, oknum pejabat tidak tahu siapa yang harus mereka lindungi. Rusak moralnya sudah. Sudah mereka yang rusak moralnya menuntut kita jangan memprovokasi. Kan lucu, rumah kita diobok-obok terus kitanya nggak boleh berorasi. Jawab apa tidak? Jawab apa tidak? Polisi saya giliran ngomong pura-pura ngobrol beda ya. Pak polisi, bos kalian lagi ngomong nih, tolong dengerin apalah. Saya hari ini ingin ngasih kuliah kepada bapak-bapak polisian dan bapak-bapak TNI bahwa berdirinya Indonesia Raya itu atas dasar kesepakatan kesultanan dan raja-raja para raja. Betul atau tidak? Saya sering berargumen dengan oknum ahli hukum tata negara. Saya sering berdebat di lapangan dengan pengacara, dengan jongos-jongos kader ormas nganu arane. Paham? Bahwa katanya dalam sebuah negara kalau penjajah diusir maka negara tersebut milik yang ngusir tersebut. Jawab apa tidak? Kalau negara Spanyol bisa mengalahkan negara Belanda mengusir, benar Banten menjadi milik Spanyol. Tapi perlu diketahui yang mengusir penjajah itu seluruh rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Polisi apa rakyat yang mengusir penjajah? Lalu setelah penjajah pergi, kesultanan dan kerajaan bermusyawarah rembuk mendirikan NKRI dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan melindungi rakyat. Hari ini kalau lalu kemudian setelah ada NKRI rakyat makin ditindas, luruskan tidak mereka? Hai bapak-bapak kepolisian TNI khususnya pemerintahan pusat, kalian jangan lupakan sejarah bahwa berdirinya Indonesia agar negara ini semakin kuat dan semakin solid. Apa perlu kita ingatkan? Dan kalian itu bukan pemilik negeri ini. Tidak ada kesultanan dan kerajaan dimanapun di bumi pertiwi ini yang menyerahkan wilayahnya kepada pemerintahan Indonesia. Betul. Tidak ada. Namun kami para pendahulu kami sepakat bergabung dan pengelolanya kalian pemerintah. Bukan malah setelah berdiri NKRI kalian membiarkan rakyat ditindas. Ada hari ini pelaku pemagarannya sudah ditangkap. Berarti negara
menjalankan amanat. Betul tidak? Ada hari ini yang mengintimidasi rakyat di penjara, ada tidak? Banyak. Ada nggak yang mengintimidasi calon-calon tanah, ada nggak yang di penjara hari ini? Artinya apa? Negara tidak hadir untuk rakyat, melindungi rakyat. Betul apa tidak? Satu lagi, setelah tadi dikatakan oleh saudara saya 32 tahun PT Indah Kiat berdiri, apa hari ini ada gubernur Banten yang pernah menyetop PT Indah Kiat limbahnya? Ada nggak? Ada nggak Kapolda yang melindungi rakyat Banten dari limbah Indah Kiat? Ada tidak? Ada tidak Kapolres yang menyetop limbah Indah Kiat? Ada tidak? Lalu hari ini nongol, katanya akan mensejahterakan Banten. Cie, dikira kami anak kecil dikasih permen diem. Bapak polisi, sampai hari ini 32 tahun tidak ada kepolisian yang berani nanganin Indah Kiat. Tidak ada Kapolda, Polres yang berani nanganin PT Indah Kiat. Begitupun gubernur, bupati nggak ada. Jadi kalau hari ini lalu kemudian kami diemeng-emengin permen, Mahesa rakyat Banten nanti akan sejahtera kalau udah fix. Siapa yang mau percaya siapa? Buat Bapak kepolisian, Bapak aparatur negara, hari ini singkat saja yang ingin saya sampaikan, kami tidak akan bernegosiasi dengan penjajah yang akan mengancam kedaulatan NKRI. Kalau hari ini Polri belum bertindak, tidur Bapak, biar kami yang turun ke lapangan. Allahu Akbar. Kalau hari ini belum ada kepolisian yang berani menangkap pelaku intimidasi, mafia tanah, pelaku pemagaran, tidur Bapak, biar kami rakyat Banten yang turun ke lapangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Luar biasa teman-teman ya. Jadi sangat panjang sekali perjalanan daripada pemagaran laut. Siapa pelakunya, tidak ada yang di penjara ya. Semoga aja cepatlah ya teman-teman, sampai kebakaran di gedung BPN kalau nggak salah ya teman-teman. Ada-ada aja negara ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.